Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Dan Kang Hakim sekarang sedang berada di wilayah Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, di area pemakaman umum ini, dan akan bersilaturahmi kepada Abah Oyo yang sudah 15 tahun lebih tinggal di sini. Dan informasi yang Kang Hakim dapatkan, katanya Abah Oyo sudah mempersiapkan tempat peristirahatan terakhirnya ya teman-teman. Yang namanya manusia pasti bakal mengalami kematian, dan Abah Oyo sudah menyiapkan kuburannya sendiri. Jadi beliau itu tidak mau jauh-jauh di sekitaran area pemakaman umum ini. Ya bisa jadi mungkin di dalam gubuknya tersebut atau di depan gubuknya ya teman-teman. Nah, yang penasaran dengan kisah Abah Oyo, bagi para subscriber di channel yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini. Semua makam yang berada di area pemakaman umum ini dirawat sama Abah Oyo. Gimana jadinya ya kalau misalkan Abah Oyonya sudah tiada, sudah tidak berada di alam dunia ini lagi, atau sudah meninggal dunia, lalu siapa yang bakal meneruskan menjaga area pemakaman umum ini? Dan kebetulan saya di sini bareng rekan-rekan konten kreator Majalengka. Ada Putra Sunda Explore, ada Ave Sudiro, ada Kang Regi, dan yang terakhir ini ada Aboncu. Aboncu ini berarti anaknya Abah Oyo ya. Sehat, A? Alhamdulillah sehat. Abahnya ada? Ada. Oh, baru datang. Berarti mungkin nanti kalau misalkan Abah Oyo sudah tiada, Aboncu yang meneruskan menjaga makam di sini. Insya Allah. Insya Allah ya Aboncu ya. Karena Aboncu juga pemberani teman-teman. Ya udah biasa, udah hal biasa bertemu sama sosok-sosok gaib atau makhluk halus yang ada di sini. Apalagi Aboncu beberapa bulan ke belakang katanya pernah mempunyai proyek pocong ya. Itu masih abah, Apa? si abah bukan saya itu. Oh, si Abah yang dapat proyek pocong. Jadi pengertian proyek pocong itu teman-teman, pemindahan makam ke pemakaman umum yang baru ya Kang ya. Itu teh ada berapa makam sih waktu dulu teh? Ya kata si abah mah kurang lebih sekitar 500-an. 500 makam, sungguh luar biasa. Nanti lanjut deh sama Abah ya. Siap. Saya izin ke Abah dulu ya. Siap. Oke. Abah, gimana, sehat Bah? Alhamdulillah, hirobbil alamin. Abah tadi habis apa? Habis ngambil air? Iya, buat minum gitu. Buat minum, buat kebutuhan sehari-hari ya Pak ya? Iya. Oke. Abah, ini saya dengar-dengar katanya Abah punya yang namanya proyek pocong. Iya, iya. Itu tahun berapa sih Bah dapat proyek Ya pocong Bah? sekitar 2 tahun yang lalu gitu lah. 2 tahun yang lalu. Kenapa dibilang proyek pocong Bah? Ya karena pekerjaannya itu menggali kuburan untuk dipindahkan gitu. Untuk dipindahkan. Emangnya berapa kuburan yang dipindahkan sama Abah? Banyak, itu semuanya tuh 500 lebih. 500 500 kuburan. lebih kuburan gitu. Dipindahkannya ke pemakaman umum yang ini? Enggak, ke sana ada pemakaman yang baru gitu. Oh, ada lagi. Dikira teh dipindahkan di sini, Bah. Enggak, ya di sini juga ada separuh gitu. Sebagian. Abah, selama menggarap proyek pocong nih, Bah, ya menggali kubur mungkin ya, Bah ya? Iya. Pernah nemuin jasad yang masih utuh nggak, Bah? Ya kalau utuh banget sih enggak. Kan kebanyakannya tinggal tulang belulang, cuma tulang-tulangnya itu masih rapi gitu. Masih rapi. Berarti yang tersisa itu cuma tulang belulang, Bah? Cuma tulang-tulang. Yang di dalam kubur itu. Dan katanya, Bah, saya dengar-dengar katanya kalau misalkan rambut mah tetap manjangin ya sama kuku ya? Tapi menurut Abah, belum pernah Abah lihat ada rambutnya tuh. Oh, enggak ada? Iya. Botak semua berarti? Mungkin itu udah lama sekali. Oh, udah iya lama. gitu. 500 kuburan. 500 itu berapa lebih. hari, Bah, proyeknya? Berapa bulan beresnya tuh? Ya sekitar 2 minggu lah gitu. 2 minggu? Iya. Itu pas malamnya ada nggak, Bah, gangguan-gangguan atau gimana? Alhamdulillah, tapi nggak ada gitu. Nggak ada sama sekali? Nggak ada hal yang istilahnya di luar nalar manusia? Nggak, cuma waktu kerjanya suka ada gangguan tuh. Ada yang kesurupan. Oh gitu? Kalau malamnya sih nggak, alhamdulillah mulus-mulus aja. Gitu. Tapi lagi bekerja, banyak teman-teman Abah yang kesurupan? Banyak, hampir satu kampung gitu. Satu kampung kesurupan? Gila, luar biasa. Jadi
sistemnya sistem borong gitu. Sistem borong. Satu kuburan dikasih upah berapa sih, Bah? Kuburan itu 300.000. 300.000 kali 500 kuburan. Itu cuma galinya doang gitu. Galinya doang. Berarti proyek besar-besaran dong, Bah ya. Pantesan dibilangnya proyek pocong. 300.000 kali 500 makam udah berapa tuh? Udah sekitar berapa tuh? 150 jutaan ya? Iya. Segituan lah atau berapa, tinggal hitung aja deh sendiri, soalnya otaknya lagi ngeblank. Nah, Bah, saya juga dapat informasi nih dari Kang Regi, sang penjelajah amatir. Katanya nih, Abah teh kalau misalkan meninggal dunia, yang namanya manusia kan pasti bakal mengalami maut ya, Bah ya? Bakal meninggal gitu. Katanya Abah mau dikebumikan di sekitaran gubuk itu atau di mana, Bah? Ya, itu sih pengennya Abah. Abah seandainya Abah udah tiada ya gitu, dipanggil Allah gitulah, rahmatullah gitu. Abah minta sama keturunan Abah, Abah jangan jauh dari pemakaman ini. Di dalam gubuk gitu, Bah? Walaupun biar Abah dikubur di dalam gubuk Abah juga, enggak apa-apa. Enggak jadi masalah? Enggak masalah. Karena ini rumah Abah, jadi ini contohnya jadi rumah terakhir bagi Abah ya. Gitu. Sekarang masih sisa-sisa hidup Abah dihabiskan di rumah ini, dan setelah meninggal juga pengen di dalam rumah ini juga. Nah gitu ya. Nah nanti, Bah, kalau misalkan Abah sudah tiada nih, kan sekarang Abah yang merawat pemakaman di sini. Nanti yang bakal melanjutin siapa sih, Bah? Ya yang nerusinnya Abah juga kalau bisa ya keturunan Abah gitu. Siapa, Bah? Ya kayaknya kayak Pak Boncu gitu. Oh, Boncu. Gitu. Jadi kemungkinan besar ke Aboncu ya. Karena Aboncu yang sering menemani Abah di sini. Iya gitu. Oke. Emangnya, Bah, untuk satu liang lahat cukup di sini, Bah? Cukup nggak untuk satu liang lahat di sini di dalam? Nggak kedengaran ya. Jadi Abahnya ya pendengarannya agak sedikit ini, teman-teman. Oke, jadi di sini, Bah, kepengen teh, Bah? Nah, kepengen Abahnya di sini. Di mana, Bah? Di dalam gubuk Abah. Jadi di sini pengen dikebumikan teh Abah teh. Ya, gitu. Jadi tempat peristirahatan terakhir bagi Abah. Peristirahatan terakhir buat Abah. Buat Abah ya, bener ya, Bah ya. Nanti Aboncu kalau misalkan lagi ngeronda di sini bisa tidur di atas ya, ya Bah ya. Jadi nggak mungkin kan di atas makam Abah. Emangnya bisa, Bah, untuk satu kuburan di sini, Bah? Bisa. Ini kan lumayan agak luas juga, satu dua bisa masuk 2 kuburan. 2 kuburan. Emang satu ukuran liang lahat itu berapa meter sih, Bah? 80 ke 1,90 meter. Karena itu ukuran standarisasinya. Kalau dalamnya itu berapa, Bah? Dalamnya tuh hampir 2 meter gitu. 2 meter. Semuanya dengan galian yang terakhirnya tuh. Namanya korasan gitu. Korasan ya. Hampir 2 meter gitu. 2 meteran. Nah, jadi kenapa teman-teman sekarang mah udah tahu nih alasan Abah Oyo menetap 15 tahun tinggal di sini dan menghabiskan waktunya tinggal di area pemakaman karena tempat peristirahatan terakhir pun pengen di sini juga ya, Bah ya? Iya gitu. Oke, Bah, boleh duduk lagi, Bah. Jangan di dalam lah. Nah, jadi dengan adanya video ini bisa mengingatkan kita akan kematian ya, teman-teman. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap yang bernyawa yang ada di muka bumi ini pasti bakal mengalami yang namanya maut ya, Bah ya? Itu pasti ya, Bah ya? Iya. Kalau usia Abah itu sekarang berapa, Bah? Usia Abah? 75 tahun. 75 tahun. Abah udah dikasih bonus berarti sekitar 12 tahun. Karena Kanjeng Rasul ya. Dari Kanjeng Rasul kan 63 tahun, dikasih bonus udah tadi teh berapa? 12 tahun ya, Bah ya. 12 tahun. Jadi manfaatkanlah hidup kita sebaik mungkin ya, Bah ya, semaksimal mungkin dengan cara beribadah. Nah, tuh pada ngelamun semua, teman-teman. Berarti Aboncu tuh yang itu ya, Bah ya? Iya. Yang bakal nanti meneruskan. Aboncu ikutan proyek pocong nggak, Bah? Enggak, waktu itu dia tuh nggak ada di sini. Oh, nggak ada di sini. Masih di mana? Di Bandung. Oh, masih di Bandung. Berarti berapa orang, Bah, yang proyek pocong, Bah? Banyak, kata Baju hampir satu kampung. Ikutan proyek pocong semua? Ikutan. Abah kebagian ngebongkar berapa makam, Bah? Per hari. Itu enggak tentu. Kalau kebetulan dapat galiannya yang agak cetek gitu, Abah nyampe bisa 4 makam, 4 kuburan. Sendiri? Sendiri. Udah berarti kalau 300 1.200.000 per hari. Dalam kurun waktu 2 minggu. Nah gitu. Tapi kalau dapatnya makam yang agak baru gitu, dalam
Seharian cuma satu. Seharian cuma satu. Jadi mungkin ada perbedaan ya, Bah, saat Ya, menggali ada kuburannya. jelas. Ya, karena mungkin amal perbuatan di dunia juga gitu. Nah, gitu. Jadi waktu dimasukkannya susah ya, Bah ya. Ngegali kuburnya, pas mau dibongkar juga susah dibayar ya, Bah ya. Ngagawekeun we konggal jelema tuh gitu mah ya, Bah. Iya. Tapi kalau misalkan orang-orang ahli ibadah ya mudah ya, Bah ya. Iya. Oke. Nah, ini rencana Abah nantinya bakal gali kubur sendiri gak buat untuk Abah atau digaliin sama orang lain? Ya, sama orang lain dong. gitu. Abah kan nggak berdaya. Nggak berdaya. Gimana Dikira aku bisa ngubur sendiri? dikira mah Abah nggak bakal nyusahin orang, Enggak. masuk sendiri gitu, Bah. Atau misalkan dari sekarang udah mempersiapkan, udah ngegali kubur dari sekarang gitu, Bah. Enggak. Tetap butuh bantuan orang ya, Bah ya. Oh ya, Nah. butuh bantuan orang. Nah, jadi gitu. ada pesan moralnya juga teman-teman dari video ini. Kita itu selagi hidup di dunia pasti membutuhkan orang lain ya, Bah ya. Gitu. Contohnya kalau misalkan sekarang hidupnya nggak menyusahkan orang lain, nggak butuh bantuan orang lain, pas meninggal mah butuh bantuan orang lain karena nggak mungkin ya masuk gitu. liang lahat sendiri. Makanya sama tetangga itu harus akur ya, Bah ya. Nah, gitu. Karena yang ngegotong ke makam, yang ngegali kubur itu pasti tetangga, bukan orang jauh. Lagi apa nih, Bah? Ini lagi gelar tikar nih. Gelar tikar? Persiapan buat nanti malam. Bobo di sini, Bah. Itu di atas itu apa? Sama tempat tidur juga, Bah? Iya, di sini. Oh, gitu ya. Karena bentar lagi mau maghrib ya, Bah ya? Ini kan udah sore, jadi siap-siap buat tidur nanti malam. Itu, Bah, pada bolong-bolong emang itu nggak ada nyamuk, Bah, dari sana tuh? Ada aja nyamuk mah. Ada Cuma aja. ya, alhamdulillah nggak seberapa, nggak kayak di sana. Nggak kayak di mana? Walaupun di sini di kebun, tapi alhamdulillah nyamuk sih. Pahitun mulanya, Bah ya? Iya. Getina. Oh, jadi kalau siang mah diberesin di atas gitu, Bah? Iya, nah. Oke. Wah, burem. Begini tiap hari. Tiap hari kayak gini aja terus. Ya, Bah ya? Terus kalau masak di mana, Bah? Masak? Masaknya di mana, Bah? Kalau masak di mana masak? Kalau apa? Masak. Masak. Ya masak mah di situ ngeliwat gitu. Mana coba lihat, Bah, boleh? Sana yuk. Oh, di sini. Ini ada perabotan kan. Ada komplit. perabotan. Ini buat ngeliwatnya. Ini buat goreng. Jadi tiap hari ngeliwat aja, Bah, Abah makan makan nasi liwat. Gitu. Lauknya sama apa, Bah, biasanya, Bah? Kalau liwat kan enaknya sama ikan asin, Bah. Iya, sama ikan asin peda tuh sama sambal nih. Waduh, mantep. Sekarang juga sambal udah bikin tuh. Wah, buat Tinggal persiapan liwatnya aja yang belum. buat persiapan makan malam, Bah. Iya, gitu. Jadi kalau lapar tengah malam ya ke dapur ke sini. Nah, gitu ya. Tapi sayangnya di sini belum ada kamar mandi ya, Pak ya? Enggak ada. Kalau mandi di sana aja di selokan gitu. Oh, di Solokan. Itu juga kalau ada airnya, kalau kagak ada air ya terpaksa ke Kali Cimanuk gitu. Oh, gitu. Kalau ini ada air di ember buat apa, Bah? Oh, ini buat nyuci-nyuci piring, gelas gitu. Kalau misalkan mau ngambil air wudhu di mana? Di sini juga? Kalau buat air wudhunya ke sana nyari. Oh, jauh. Sanyonya orang kadang minta sama di rumah makan gitu. Oke, iya. Buat minum juga nih. Jadi di sini tuh kekurangannya satu ya, Bah ya? Nggak ada kamar mandi ya, Bah ya? Kamar mandi. Mandi harus ke Kali Ciliwung. Abah nggak takut hanyut? Ya, kita kan di pinggiran gitu. Oh, ya, di kalau pinggiran. ke tengahan mungkin ke bawah hanyut. Ke bawah hanyut ya, Bah ya? Nanti kayak Eril lagi ceritanya anak Ridwan Kamil tuh, Bah. Di bawah hanyut di sungai. Tapi di Kali Ciliwung itu, Bah, sering nggak kejadian penemuan mayat atau apa? Ya, agak sering juga. Kadang-kadang ada bangkai mayat, bangkai orang gitu. Oh, Cimanuk ya, sorry. Di Cimanuk, bukan Ciliwung. Untung ada yang ngedetek nih. Ada Kang Regi. Tadi nggak sengaja denger kok Ciliwung, nggak tanya.
Itu Ini mah mayat apa, Bah? Mayat mayatnya udah lama atau baru gitu yang kadang meninggalnya? ada yang baru, kadang yang udah agak lama gitu. Itu teh yang dibunuh atau gimana gitu, Bah? Atau Enggak, bunuh mungkin diri? itu sih kejadiannya mungkin orang yang hanyut gitu. Hanyut. Gitu. Oke. Biasanya udah busuk berarti ya, Bah? Udah busuk sekali. Ada yang busuk juga. Bau atau meureun, Bah? Ya, ya, bau banget namanya juga bangke gitu. Bangke, heeh. Bangke tikus aja bau, apalagi bangke manusia ya, Apalagi Bah ya? bangke manusia itu. Makanya manusia itu dikubur ya, Bah ya? Di Mm-mm. dalam tadi teh kata Abah teh berapa dalamnya teh, dalam kuburan teh? Dalamnya kuburan teh berapa meter, Bah? 2 meter. 2 meter biar nggak tercium aroma baunya ya, Bah ya. Itu 2 meter juga suka ada bau-baunya gitu. Kecium. Pernah kejadian di sini yang kecium aromanya? Ya ada itu tuh yang baru itu. Oh, Yang kecium. baru itu kadang-kadang suka ada tuh bau-baunya gitu. Oh, aroma Sampai bau. sekarang juga itu kan baru 40 hari ya. Oh, baru banget itu ya, Bah ya. kalau 40 hari ini bisa dibilang masih utuh gitu daging-dagingnya juga. Belum dimakan sama itu ya, belatung, cacing yang kayak gitu. Belatung, cacing gitu. Nah, jadi kalau misalkan di sini gali sumur buat Abah ya Ya nggak enak. nggak enak airnya ya, Bah ya. Iya, mestinya bikin boran gitu. Benar ya, Bah ya. Jadi minuman terus minuman mayat. Illahi ya Rabbi subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Nah, teman-teman, baru saja Abah Oyo mengumandangkan azan maghrib ya, Bah ya. Berarti Abah setiap waktu sholat suka mengumandangkan azan di kuburan ini. Iya, begitulah. Tadi barusan sholat maghrib, nanti mungkin sholat isya ya, Bah ya. Gitu. Terus waktu duhur, waktu asar, Iya. waktu subuh juga, Bah. Iya. Nah, mengumandangkannya pasti di sini, Bah, tempat ini. Iya, iya. Ini menjadi tempat favorit bagi Abah atau Ya, gimana? ini favorit buat Abah, khusus gitu, tempat khusus Abah. Oke. Mau ngopi, merokok, nyantai di sini. Nah, kalau sholatnya berarti di gubuk, Bah? Iya. Oke, nanti kita sholat berjamaah ya, Bah ya, di gubuk ya? Iya. Oke, teman-teman, karena berhubung sekarang udah waktunya maghrib, jadi saya akan melaksanakan sholat berjamaah dulu bersama Abah Oyo di gubuknya ini, teman-teman. Nah, ini lenteranya udah pada nyala, Bah ya. Oke, Bah, yuk kita sholat berjamaah, Bah.
Nah, teman-teman, tadi baru saja saya bersama Abah menjalankan sholat maghrib berjamaah ya, Bah ya? Iya, iya betul. Berarti keseharian Abah memandangkan azan sendiri, kalau misalkan gak ada saya, sholat juga sendiri, Bah? Iya, gitu. Sendiri. Nanti Isya, yang kemungkinan kalau misalkan saya masih di sini, kita sholat berjamaah lagi. Ya, Kalau tidak, mungkin Abah sendiri ya, saya sholat di masjid aja gitu, Bah ya? Iya, iya. Dan ini, Bah, ini ada celana hitam panjang, Iya. plus baju buat Abah nanti sholat. Untuk Ya. beribadah, baju koko ya, Bah ya. Ya, Semoga ini bermanfaat buat Abah. amin, amin. Dipakai untuk ibadah ya, Bah ya. Amin. Allah ya Abah terima. Iya, iya, Bah. Sama-sama. Amin, amin, amin. Berilah dia indah. Amin, 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 amin. Amin. Banyak Amin, amin, yang amin. berlipat Amin. ganda, berilah dia kesehatan. Amin, Banyak amin ya Allah ya umurnya, Rabbal Alamin. banyak rezeki. Amin ya Allah. Amin. Allahumma Amin. Wahayna Rabbana Amin. wadhil jannata dan tabarak rabbana wa ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Amin. Allahu la ilaha illallah. Amin. Abah terima. Iya, sama-sama, Bah. Nah, berarti nanti teh untuk apa, Bah? Sejadah. Bukan sejadah. Kalau misalkan Abah meninggal teh pengen di sini. Nah gitu. Di tempat sholat Abah, Nah, di tempat gitu. tidur Abah sekarang. Abah sehat selalu ya, Bah. Iya. Nah, jadi teman-teman, pesan moral dari video ini yang pertama, kita itu harus tetap mengingat akan kematian, karena yang namanya manusia yang bernyawa di muka bumi ini pasti bakal mengalami maut ya, Bah ya. Iya betul. Terus yang kedua, jangan lupa beribadah walaupun kita dalam keadaan sengsara atau gimana, Bah ya. Iya gitu. Sholat itu yang utama. Ya. Dimanapun, mau di hutan, mau di kuburan, kalau waktunya sholat ya jalankan sholat yang 5 waktu ya, Bah ya. Iya betul. Abah terima kasih udah Sama-sama. berbagi kisah Iya sama-sama. dengan para penonton Rizkuna Channel. Semoga Abah sehat selalu, Amin. berkah selalu ya, Bah ya. Amin. Oke teman-teman, saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.